Markus pasal 16, hari Rabu tanggal 5 November 2025. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ini perempuan-perempuan yang di pembacaan Markus pasal 15 kita lihat mereka mengikuti kemana Yusuf dari Arimatea membaringkan Yesus di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Jadi mereka tahu di mana Yesus dikuburkan. Nah, wanita ini Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka membeli rempah-rempah. Nah, khusus dibeli itu untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Jadi mereka tahu Yesus sudah mati, tetapi mereka tetap mau untuk menghormati Yesus. Mereka membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Kalau kita ingat di pembacaan sebelumnya bagaimana seorang perempuan yang mengurapi Yesus pada saat Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Nah, saat itu Yesus berkata bahwa apa yang dia lakukan itu di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia akan disebut juga untuk mengingat dia. Dia memberikan seluruh minyak narwastu yang berharga mahal itu disiramkan, dicurahkan di atas kepala Yesus, dan itu Yesus katakan dipersiapkan untuk kematianku. Jadi Yesus berkata bahwa tubuhnya telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburannya. Jadi Yesus masih hidup saat perempuan itu mengurapi dia. Sekalipun ada orang-orang yang marah saat itu, kenapa buang-buang minyak narwastu yang mahal, lebih bagus dijual dan dipakai untuk menolong orang-orang miskin. Tetapi Yesus berkata bahwa orang-orang miskin akan selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu kehendaki, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Nah, ini sekarang di pembacaan Markus pasal 16 ini ada perempuan-perempuan juga. Nah, perempuan ini yang membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus, meminyaki Yesus setelah Yesus sudah mati. Nah, yang tadi di pasal 15 di pasal 14 itu bagaimana Yesus masih hidup waktu dia diurapi dengan minyak narwastu yang mahal, dan Yesus sangat menghargai itu. Dia katakan bahwa tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Bagaimana wanita-wanita mengambil bagian yang penting dalam sebelum penguburan Yesus, mempersiapkan, dan setelah Yesus mati, ini wanita-wanita lagi yang mau datang untuk meminyaki Yesus. Nah, ayat kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah, mereka pergi ke kubur dengan maksud untuk meminyaki Yesus dengan rempah-rempah yang sudah mereka beli di ayatnya yang pertama. Nah, ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena mereka melihat waktu mengikuti Yusuf bahwa kubur itu digulingkan sebuah batu di pintunya. Dan sebagai wanita ya, bagaimana mereka pikir bagaimana kita bisa menggulingkan batu besar itu? Pastinya dengan kekuatan perempuan mereka nggak bisa. Nah, tetapi mereka pergi saja untuk pergi dengan maksud meminyaki Yesus. Nah, jadi di tengah perjalanan mereka berbicara satu dengan yang lain. Siapa nantinya yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Ternyata di ayat 4 kita lihat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Hal yang mereka khawatirkan,
yang mereka pikir gimana kita bisa meminyaki tubuh Yesus nantinya untuk bisa masuk ke dalam kubur Yesus kalau ada batu besar yang menutupi pintu lubang tempat Yesus dikuburkan di dalam. Tetapi kekhawatiran itu ternyata sirna saat mereka melihat dari dekat batu yang sangat besar itu sudah terguling. Banyak hal dalam hidup kita yang kita khawatir melihat fakta yang ada ya. Kita lihat fakta seperti perempuan ini. Mereka melihat fakta bahwa ada batu besar di depan kubur Yesus. Nah, kita juga kadang dan sering sekali kita khawatir tentang fakta-fakta yang ada di depan kita. Melihat mungkin batu-batu besar yang menutupi jalan-jalan hidup kita, ada masalah-masalah besar dalam hidup kita, dan kadang kita bilang bagaimana ya caranya, siapa yang bisa tolong nanti untuk keluarkan masalah itu. Pemazmur menuliskan bahwa aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Baru dia tahu pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menolong mereka saat itu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan sendiri. Kita sudah tahu di pembacaan kitab lainnya bahwa malaikat Tuhan yang menggulingkan batu besar itu. Nah, ayat yang kelima, lalu mereka masuk ke dalam kubur. Jadi karena sudah terbuka ini batu yang sudah terguling itu, sehingga mereka bisa bebas masuk di dalam kubur Yesus. Ini masih pagi-pagi benar ya, pagi-pagi benar, matahari baru terbit. Mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Jadi ini membuat mereka pun sangat terkejut. Terkejut karena kenapa ada ini seorang muda yang pakai baju putih duduk di sebelah kanan tempat Yesus dibaringkan. Nah, dalam keterkejutan mereka itu, kita lanjut ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ini perempuan-perempuan yang masuk di dalam kubur dan melihat seorang muda dengan pakaian jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka menjadi sangat terkejut. Mereka pastinya ketakutan di situ. Tetapi orang muda itu segera berkata kepada mereka untuk tidak takut. Dia tahu bahwa mereka mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan, yang sudah mati, yang sudah dikubur di dalam bukit batu itu. Dan dia katakan, ia telah bangkit. Ini berita keselamatan bahwa Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan itu, dia tidak tinggal terus di dalam kubur. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Dia perlihatkan, lihatlah, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tempat Yesus dibaringkan oleh Yusuf sudah kosong, tidak ada lagi tubuh Yesus di situ. Ada perintah dari malaikat ini, dari orang muda yang mereka lihat. Dikatakan di ayat 7, tetapi sekarang pergilah. Diutus ini perempuan-perempuan yang melihat tubuh Yesus tidak ada lagi di tempat di mana ia dibaringkan, dan malaikat itu berkata, ia telah bangkit. Diminta untuk pergi, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Wanita-wanita ini yang diberi kepercayaan untuk menyaksikan terlebih dahulu bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau di pembacaan Matius yang kita sudah baca sebelumnya, di sana dikatakan bahwa nantinya mereka di jalan bertemu Yesus ya. Kalau kita ingat di situ, di Matius pasal 28, kita lihat sebentar untuk mengingatkan kita. Matius pasal 28 di sini dikatakan khususnya di ayat yang keberapa ini ya. Ya ini ada gempa bumi waktu Yesus bangkit, dituliskan lebih terperinci di Matius pasal 28, tetapi di Markus ini lebih tidak dijelaskan. Nah, kita bisa lihat dulu di Matius pasal 28 ayatnya yang ke-7, dari ayat ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, Matius 28 ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi kalau di pembacaan Matius mereka bertemu dengan Yesus di situ. Kalau di Markus ini tidak dituliskan. Nah, kita lanjut dulu di Markus. Jadi di Markus ini mereka dituliskan hanya bertemu dengan malaikat yang ditulis di Markus sebagai orang muda. Jadi tidak dituliskan kalau mereka bertemu dengan Yesus. Tetapi di sini segera malaikat berkata, "Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Ada nama Petrus disebut di sini. "Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Jadi malaikat ini mengkonfirmasi kepada perempuan-perempuan ini bagaimana Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga dan dia akan mendahului mereka di Galilea. Ini malaikat yang mengkonfirmasi bahwa sampaikan, katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Pergi mengatakan itu artinya bersaksi kan? Bersaksi bahwa mereka sudah melihat kubur yang kosong. Mereka diminta oleh malaikat untuk memberitahu supaya murid-murid pergi ke Galilea menemui Yesus di sana. Ayat yang ke-8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Jadi mereka dengar apa yang diperintahkan dan mereka segera pergi, mereka berlari dan ada kegentaran yang dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi mereka enggak bilang ke orang-orang, mungkin ini kan sudah mulai siang ya, karena mereka dikubur sebelumnya, matahari telah terbit, sudah agak siang, mungkin saja mereka ketemu orang di jalan, tetapi mereka tidak bilang apa-apa kepada siapapun juga, kecuali mereka mau pergi menemui murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang tadi sudah dipesankan kepada mereka. Nah, ini perempuan-perempuan yang taat, yang mendapat perintah untuk memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit untuk menyampaikan pesan kepada murid-murid Yesus. Nah, berikutnya dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Jadi setelah sampai di mana tempat murid-murid berkumpul, mereka dengan singkat, enggak cerita ke sana kemari, dengan singkat, padat dan jelas
Mereka sampaikan semua pesan yang mereka dapat itu kepada Petrus. Ini tadi ada nama Petrus disebut, Petrus dan teman-temannya. Mereka sampaikan bahwa Yesus yang telah disalibkan dan mati sudah bangkit, tidak ada lagi di dalam kubur. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Iman Kristen adalah iman yang mempercayai bahwa Yesus telah mati dan pada hari yang ketiga dia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus dikatakan di sini, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Jadi Yesus melalui murid-muridnya yang memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Nah, bagaimana keselamatan yang kekal hari ini sampai kepada kita? Kita lihat di Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Janji untuk kita diselamatkan saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan saat kita percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan selamat. Jadi perlu kita hari ini nggak lihat bagaimana Yesus dibangkitkan, bagaimana Yesus sudah mati, tetapi dengan iman kita mempercayai itu. Iman, kita percaya bahwa itu terjadi ribuan tahun yang lalu dan saat kita mengakui lewat mulut kita. Perlu ada pengakuan, Yesus adalah Tuhan, kita terima dia sebagai juru selamat kita. Dan kita perlu percaya, karena bagaimana kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau dalam hati kita tidak percaya bahwa Allah Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini ada kata maka kamu akan diselamatkan. Jadi untuk diselamatkan kita perlu mengaku, artinya menerima Yesus ya saat kita dibaptis. Kita mengaku ya, apakah kamu percaya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Kita katakan saya mengaku. Kita mengakui dan di sanalah kita dikatakan akan diselamatkan. Tetapi bukan stop dengan mengaku saja dengan mulut percaya dalam hati. Kita nantinya melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan yang Yesus teladankan kepada kita. Karena kita sebagai pengikut Yesus, kita ikuti keteladanan Yesus. Kita ikuti apa-apa yang Yesus sudah lakukan selama di bumi. Jadi tidak stop saja, oh ya saya mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan. Tiap hari katakan Yesus adalah Tuhan, tetapi perjalanan hidup karakter-karakter tidak menunjukkan seperti Kristus. Masih suka bohong, masih suka marah-marah, masih pelit, masih tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ini semua yang perlu kita hidupi dari hari ke hari. Saat kita mau terima Yesus, artinya kita mau juga mengikuti setiap karakter Yesus, belajar untuk mengikuti jejak-jejak Yesus seperti yang dia sudah lakukan selama di bumi. Kita lanjut pembacaan berikutnya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi dituliskan kembali, dia tampakkan diri kepada Maria Magdalena seperti yang sudah dituliskan di kitab Matius. Tapi tadi kan kita baca nggak dituliskan. Sekarang dibuka di sini, ia mula-mula pertama kali menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Yesus pernah mengusir 7 setan dari Maria Magdalena dan Maria Magdalena setia sampai Yesus mati, sampai Yesus bangkit, dan dia yang dipercaya untuk melihat
Yesus pertama kalinya. Yesus menampakkan dirinya mula-mula kepada Maria Magdalena. Ayat 10, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan pada waktu itu mereka sedang berkabung dan menangis. Jadi murid-murid terus berkabung menangis karena kehilangan guru mereka, kehilangan harapan. Orang yang mereka bilang tulang punggung. Kadang kan kita dalam masyarakat tulang punggung. Kalau sudah tidak ada tulang punggung, mereka kehilangan harapan. Ini yang terjadi pada murid-murid. Mereka berkabung dan menangis atas kematian Tuhan Yesus. Dan ini ayat yang 11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Murid-murid yang ikut Yesus selama 3,5 tahun, ini yang murid-murid ke-12 murid ini ya, ini mereka malah tidak percaya akan kesaksian yang disampaikan oleh perempuan tadi, Maria Magdalena salah satunya di situ. Mereka tidak percaya. Karena yang mereka lihat adalah Yesus yang sudah disalibkan dan Yesus mati. Fakta yang mereka lihat. Nah, saat mendengar pemberitahuan dari perempuan-perempuan ini, mereka nggak percaya. Padahal Yesus sudah berulang-ulang kali memberitahu sebelumnya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi mereka terlalu dirudung oleh kesedihan, kehilangan Yesus. Mereka menjadi tidak percaya apa yang menjadi kesaksian dari perempuan-perempuan ini. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kita ingat ini ya, perjalanan ke Emmaus. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi Yesus sudah memperlihatkan diri kepada perempuan-perempuan, kemudian kepada 2 murid lain dalam perjalanan ke Emmaus, tetapi mereka tetap tidak percaya. Jadi sudah terjadi seperti ini, murid-murid Yesus sendiri yang Yesus sudah kasih tahu bahwa dia akan bangkit, tetapi mereka tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Maaf tadi saya bilang 12 ya, maaf bukan 12, 11 karena Yudas sudah bunuh diri di situ, sudah mati. Nah, jadi akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus mengirim orang-orang dulu yang dia sudah ketemuin seperti Maria Magdalena, yang 2 orang murid itu, tetapi murid-muridnya yang ke-11 orang ini tetap tidak percaya. Nah, akhirnya Yesus sendiri yang datang menemui mereka ketika mereka sedang makan. Apa yang Yesus katakan? Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati ke-11 muridnya karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, ada orang-orang yang tidak percaya atas kesaksian-kesaksian yang disampaikan dalam hidup kita. Nah, kalau yang mengalami, kita sendiri yang mengalami perjalanan hidup bersama Tuhan, jangan sampai marah kalau memberitahukan kesaksian dan orang mungkin malah ketawa atau tidak percaya. Murid-murid Yesus sendiri pun dulu tidak percaya bahwa kesaksian yang diberitakan oleh perempuan-perempuan dan 2 orang lain itu, murid yang lain, mereka sudah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, mereka tidak percaya. Nah, mari kita belajar untuk kalau ada Tuhan kirim orang-orang yang berbagi kesaksian hidup, percayalah itu bahwa Yesus yang sanggup untuk melakukannya lewat hidup orang tersebut, supaya iman kita dibangkitkan, supaya kita tidak dikatakan degil dan tidak dicela oleh Tuhan Yesus seperti ke-11 muridnya ini. Ayat ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Yesus setelah bertemu dengan murid-muridnya,
ke-11 muridnya ini secara langsung saat mereka sedang makan. Dia berkata kepada mereka, pergilah. Ada perintah, katalah di sini ya, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Yesus meminta dan memberi perintah kepada mereka untuk pergi dan pergi untuk memberitakan Injil. Seperti yang Yesus sudah kerjakan selama hidupnya di bumi, setelah dia selesai dibaptis, dia selesai mengalami pencobaan di padang gurun, setelah dia berpuasa selama 40 hari, dia setiap hari yang dia lakukan adalah memberitakan Injil kerajaan sorga. Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, itu yang dikerjakan. Nah sekarang setelah dia bangkit kembali, dia beritahu, perintahkan kepada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, nggak cuma dekat-dekat kampungnya saja, diminta untuk ke seluruh dunia. Kalau kita lihat saat itu, murid-murid bagaimana setelah kematian Yesus mereka tersebar, banyak tersebar untuk memberitakan Injil dan mereka mengikuti apa yang Yesus sampaikan. Jadi pergi, ada dua kata lah di sini, pergilah dan beritakanlah. Pergi kemana? Pergi ke seluruh dunia. Apa yang perlu diberitakan? Nggak ceritakan, oh ya waktu kami menjala ikan, kami dapat ikan ini, ikan ini, ikan ini. Kami pagi-pagi benar pergi jala ikan. Tidak. Yang mereka beritakan adalah Injil. Dan kepada siapa Injil itu? Kepada segala makhluk. Tidak pilih siapa. Segala makhluk diberitahukan, maaf, Injil itu diberitahukan kabar baik. Ini perintah yang kita bisa lihat di Mazmur, di Markus pasal 16 ini, dan pastinya sampai juga kepada kita hari ini untuk pesan Yesus saat kita mau percaya dia bahwa dia adalah juru selamat saya, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang datang sebagai manusia, yang rela untuk menyerahkan dirinya, untuk menderita, disiksa, dihina, diolok-olok, diberi mahkota duri, sampai mati di kayu salib, dan Allah Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kabar itulah yang dia minta kita sampaikan hari ini. Hari ini dikatakan pergilah ke seluruh dunia, kita nggak harus pergi dengan kaki kita ke seluruh dunia. Media sekarang sudah sangat gampang untuk kita pergi ke seluruh dunia. Ada media yang kita bisa pakai, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan saling marahin di media, tetapi pakailah, pergilah ke seluruh dunia hari ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita bisa pakai media. Melalui media kita bisa beritakan Injil kepada segala makhluk. Kita diberi hikmat untuk memakai segala teknologi, ilmu-ilmu yang pastinya semua berasal dari Tuhan juga, kita pakai untuk dikembalikan kepada dia untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi pesan kepada murid-murid Tuhan Yesus kepada kita juga hari ini untuk pergilah dan beritakanlah. Kalau kita belum pergi hari ini, renungkan ayat pasal 15, ayat 15 ini. Pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saat pergi memberitakan Injil, dan orang yang kepadanya kita beritakan Injil, mereka mau dibaptis. Dibaptis artinya menerima bahwa Yesuslah juru selamatnya, dan mau untuk ditenggelamkan mati bersama-sama dengan Yesus, sehingga manusia lama kita, karakter-karakter lama kita yang sebelum kita mengakui Yesus tadinya ya di Roma pasal 10 itu. Kalau sebelumnya kita belum pernah mengaku Yesus dengan mulut kita, kita hari ini, mari kita semua berkata, aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati.
mengakui bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang menyelamatkan saya. Nah, saat kita percaya itu, kita mau untuk dibaptis. Jadi kita dibaptis saat kita percaya di dalam hati bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup. Kita terima Yesus untuk menjadi juru kemudi hidup kita, dan kita beri diri untuk dibaptis, dan nantinya di situ akan diselamatkan. Jadi ada proses, kita percaya, kita terima Injil ya. Saya ulang di sini, ada proses di situ saat ada yang memberitakan Injil, yang mendengar menjadi percaya, setelah percaya memberi diri dibaptis, dan itu orang-orang yang akan diselamatkan. Kita perlu mempercayai dia untuk diselamatkan, dan ada di sini. Tetapi siapa yang tidak percaya, artinya tidak percaya, tidak mau dibaptis nantinya, tidak akan di sini akan dihukum. Kebalikan dari sebelumnya, yang satu akan diselamatkan, yang tidak percaya, tidak mau dibaptis, itu akan dihukum. Itu yang saya bisa mengerti dari ayat yang ke-16 ini. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi orang-orang percaya ada tanda yang menyertainya. Ini mengusir setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini kita bisa gambarkan dalam situasi hari ini yang memegang ular, minum racun maut, tapi tidak celaka. Nah, kita bisa mengalami banyak ujian-ujian yang kelihatannya seperti ular yang dipegang, masalah besar dalam hidup kita. Tetapi saat kita percaya Tuhan, kita terus hidup seturut dengan apa yang Dia perintahkan, ada janji di sini, tidak akan mendapat celaka. Jadi apapun yang orang rencanakan, kejahatan-kejahatan untuk menjatuhkan kita, tetapi saat kita terus mempercayai Dia, kita ikut perintahnya, lakukan segala perintahnya, maka pasti kita tidak akan celaka. Dia tetap menyertai kita. Ayat yang ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan murid-muridnya yang masih tinggal, yang sudah menerima perintah itu, yang mereka lakukan adalah pergi. Mereka taat apa yang Yesus katakan. Mereka pun pergilah, mereka bikin apa? Memberitakan Injil. Kemana? Ke seluruh penjuru. Murid-murid lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kadang kalau misalnya kita sebagai orang tua memberi perintah kepada anak, ya nak, kamu sapu rumah ya hari ini, cuci piring ya, pulang nggak dikerjakan. Nah, ini perintah kalau Tuhan Yesus perintahkan murid-muridnya setelah bertemu dengan Dia menjadi taat, mereka lakukan benar-benar apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan nggak biarkan mereka sendiri. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Penyertaan Tuhan bagi murid-murid yang berani memberitakan Injil, ada tanda-tanda yang menyertai mereka, dan seperti janji Yesus, kalau di Matius pasal yang terakhir itu Tuhan Yesus memberikan janji di Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat 20. Di situ pun dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi lebih detail di Matius bahwa memberitakan Injil adalah menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji yang sama, Tuhan menyertai, dan di sini ada di Markus mengatakan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan menyertai seperti janji yang dituliskan di Matius pasal 28. Amin. Demikian pembacaan kita hari ini menutup kitab Markus yang sudah selesai. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya, kebangkitannya, dan naik kembali ke surga. Kita yang sudah mendengar Injil hari ini, ada perintah Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan yang berjanji, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yang perlu kita lakukan adalah terus mencari kebenarannya dan menghidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma rajin baca Alkitab, rajin dengar Alkitab, tetapi saat ada situasi yang datang dalam hidup kita yang kita dibawa Tuhan untuk mempraktekkan apa yang kita sudah baca dan kita lupa. Jadi kita terus berdoa, Roh Kudus mengingatkan segala sesuatu, firman-firman yang sudah kita baca supaya saat ada ujian-ujian di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang kita sudah baca, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengingatkan sehingga saat kita mau marah, mau jengkel, tidak bisa mengendalikan diri, kita bisa ingat, Yesus sudah mengajari saya untuk sabar, Yesus yang sudah dihujat, Yesus yang sudah dituduh macam-macam, tapi Yesus diam saja. Yesus tidak bela diri. Orang yang tidak melihat kebaikan Yesus, semua jasa-jasa Yesus selama dia 3,5 tahun melayani, tidak dilihat, malah dibalas dengan penghinaan, olok-olokan, bahkan disalib. Tetapi Yesus membuktikan kepada kita bagaimana kasih yang Dia balaskan kepada orang-orang yang sudah menganiaya Dia. Mari kita juga hidup hari ini mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang kita sudah berjasa tetapi sepertinya kita tidak mendapat balasan. Pasti Tuhan yang akan memberi jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Teladan hidup Yesus hari ini akan terus menolong kita untuk hidup percaya bahwa Yesus yang sudah mendahului melakukan perbuatan-perbuatan baik, karakter-karakter yang baik selama Dia di bumi, kita sebagai pengikut-pengikutnya pasti dimampukan oleh Roh Kudus saat kita mau untuk mengambil keputusan mengikut Dia, bukan cuma dengan nama saya Kristen, saya pengikut Yesus, tetapi betul-betul mau melakukan segala perintah-perintahnya, bukti bahwa kita mengasihi Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.